Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Perasaan lama banget udah belajarnya. Berapa bulan ya? Sampai mana kemarin? Masalah-masalah najis yang diproses dan akhirnya menjadi suci. Baik. Masalah najis yang diproses akhirnya menjadi suci. Dulu najis, tapi karena diproses akhirnya bisa jadi suci. Bagaimana itu? Kita lihat masalahnya. Silakan. Yang pertama, khamar apabila berubah menjadi cuka maka ia menjadi suci, dengan syarat selama proses tidak ada dicampuri dengan sesuatu apapun. Baik. Cuka yang biasanya dipakai untuk campuran acar atau untuk campur ke bakso gantian daripada jeruk nipis dan lain sebagainya, itu adalah hasil akhir daripada fermentasi. Nah, cuka yang beredar di tempat kita itu entah dari mana asalnya, apakah dari aren atau dari mana? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu? Nah, pabrikan, ya asalnya dari mana itu? Nah, itu bisa jadi cuka. Jadi umpama aren, air aren, kemudian itu difermentasi, orang Banjar diwadi, dipendam, didiamkan begitu, sampai beberapa waktu berjalan, dia nanti akan bebuih. Ketika dia bebuih, naik dia. Umpama ditaruh di botol atau toples, nanti dia bernaik bebuih. Ini sudah sampai masuk kadar yang memabukkan. Dia ada hasil fermentasi, dalamnya itu ada kandungan alkohol. Kalau sudah ada kandungan alkohol bahkan di atas 5%, itu sudah bisa memabukkan. Nah, itu hukumnya najis sudah. Dalam mazhab kita ini ya, khamar itu hukumnya najis dan haram untuk diminum, untuk khamar itu. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan bendanya itu tidak najis. Najis itu najis untuk diminum. Tapi kalau kena badan, khamar itu tidak najis. Itu pendapat ulama yang lain. Tapi kita di mazhab Syafi'i, minuman khamar itu bendanya najis dan juga haram untuk diminum. Ini kalau air khamar tadi kena badan, pakaian, tempat, tidak disiram dengan air mutlak, maka badan, pakaian, tempat itu hukumnya bernajis dan tidak boleh dibawa ke dalam sholat dan haram untuk diminum. Nah, apabila sudah sampai kadar fermentasi yang memabukkan, didiamkan terus, nanti akhirnya dia akan menyusut terus sampai nanti akhirnya menjadi cuka. Rasanya asam-asam. Nah, ketika dia sudah jadi cuka, maka ini hukumnya menjadi halal. Tapi dengan catatan, selama proses pembuatan sampai ke cuka tadi, itu tidak ada dimasukkan benda-benda ke dalam cairan yang difermentasi tadi, entah itu aren dan sebagainya. Apabila dimasukkan umpama benda seperti ada garam lah atau ada apalah, ya, pasti ada campuran lain daripada itu, tidak murni dia.
maka hukumnya proses tadi walaupun dia jadi cuka, maka prosesnya gagal, alias hukumnya tetap najis. Nah, seperti itu. Siti Aisyah pernah memberikan jamuan makan kepada Nabi. Jadi Nabi mau makan, kata Nabi, "Ada apa wahai Siti Aisyah?" Kata Siti Aisyah, "Tidak ada apa ya Rasulullah, kecuali khal, kecuali ada cuka." Artinya saya cuma punya cuka nih. Kalau roti campur mentega, campur selai kan enak. Ini cuma ada cuka ya Rasul. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ni'mal idah al-khal." Paling enaknya lauk pauk itu adalah cuka. Nah, ini ada dua pengertian bisa dipahami. Yang pertama, karena Rasul ingin menyenangkan Siti Aisyah, artinya beliau apa yang ada beliau makan, apa yang ada diberikan oleh istrinya beliau makan tanpa ibarat kata protes macam ini macam itu. Coba kita bayangkan kalau potongan kita pulang ke rumah begitu, dari siang tadi sebelum makan sampai nanti boleh umpama Isya jam 8, lalu kita bilang sama istri, "Mak, ada masakan apa?" Istri kita bilang itu cuma ada roti cacapannya cuka. Mungkin kita akan bersalik-salik, masa perut kosong dikasih makan cuka, bisa sakit mah perut ini, kan bahaya itu cuka. Tapi Nabi mengatakan ni'mal idah al-khal, senikmatnya lauk pauk itu adalah cuka. Nah, ini ada yang mengatakan yang pertama adalah Nabi menyenangkan hatinya Siti Aisyah, karena kalau seandainya Nabi tidak suka dan sebagainya, nanti takut Siti Aisyah, khawatir Siti Aisyah akan merajuk bahasa kitanya. Tapi ada juga, saya pernah mendengar di Balikpapan salah satu ustadz bercerita mengatakan, yang disebut cuka, ni'mal idam khalid, itu senikmat-nikmatnya cuka itu, paling nikmatnya lauk pauk itu adalah cuka. Kata ustadz itu cuka, tapi namanya cuka madu. Cuka madu. Saya pernah dengar dia ustadz ini menerangkan tentang madu, kemudian ada cuka madu. Saya juga baru tahu tuh ada cuka yang namanya cuka madu. Jadi madu itu diproses, entah gimana caranya, akhirnya ada cukanya. Itu obat luar biasa cuka madu itu. Nah, kata ustadz itu, cuka itulah yang dimakan oleh Nabi, bukan cuka yang berada di warung-warung soto, di warung bakso. Enggak, itu bukan cuka itu. Tapi yang dimaksud ini, kata Rasul, sepaling nikmatnya lauk pauk adalah cuka. Itu kata ustadz ini adalah cuka yang asal bahannya adalah dari madu. Nah, itu tuh. Ala kulli hal ya. Jadi kita kembali, permasalahan pertama yang dulunya najis kemudian diproses dan akhirnya berhasil proses itu, hukumnya menjadi suci adalah cuka, walaupun dia sebelumnya adalah melewati proses jadi khamar. Udah dipaham kira-kira dulu ya? Baik, lanjut. Yang kedua, kulit bangkai yang sudah disamak hukumnya menjadi suci. Baik. Dengan syarat apabila kulit itu kena air, maka kulit itu tidak busuk, kecuali kulit babi dan anjing juga keturunan-keturunannya. Kalau anjing babi juga keturunannya, umpama anjing kawin sama anjing, jelas anaknya anjing juga. Babi kawin sama babi, anaknya babi jelas. Atau anjing kawin sama babi, separohnya anjing, separohnya babi, pas lahir tadi. Najis juga. Atau anjing atau babi dia kawin dengan binatang yang suci, seperti dia anjing kawin dengan kambing umpama, jantannya anjing, betinanya kambing. Lalu lahir kambing tadi, kemudian walaupun bentuknya kambing, anak tadi ini hukumnya tidak juga bisa tidak halal hukumnya, tetap najis mughalladh.
Cuma saya pernah nanya seseorang yang ya mungkin dia ahli dalam ilmu seperti itu ya. Kata saya, bisa nggak kira-kira terjadi anjing kawin dengan kambing atau dengan binatang yang lain? Kalau menurut perhitungan dia, menurut ilmu yang dia dapat, katanya nggak mungkin, nggak bisa di-cloning begitu, nggak bisa di-cloning. Artinya maninya itu nggak bisa jadi anak. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja seperti itu, bisa saja terjadi kalau Allah berkehendak. Begitu juga umpama, mohon maaf ya, ada umpama orang melakukan perzinahan dengan anjing, kita bilang aja zina sekalian ya. Ada orang perempuan melakukan perzinahan dengan anjing. Itu juga walaupun air maninya anjing masuk ke dalam rahimnya si perempuan, itu juga tidak bisa jadi anak. Karena memang bibitnya lain. Nah, jadi manusia begitu. Ala kulli hal seperti itu. Tapi kalau Allah berkehendak tidak menutup kemungkinan. Baik, kita bicara yang wajar saja ya. Nah, jadi anaknya dari anjing dan babi itu pun kalaupun seandainya ada, itu juga termasuk najis mukallaf. Anjing, babi dan keturunan-keturunannya, dari ujung bulunya sampai ke dalam tulang susuknya, dari ujung kepalanya sampai ke ujung kaki dan buntutnya, bulunya, liurnya, darahnya, kencingnya, tinjanya, apalagi tulangnya, kulitnya, ususnya, apa saja yang berkaitan dengan tubuhnya dia, itu adalah masuk najis mughalladhah. Nah, jadi kulit anjing dan babi dan keturunannya itu tidak bisa disamak. Jadi kita singkirkan masalah anjing dan babi ini, kita masuk kepada masalah kulit yang bangkai. Kita pernah membahas al-maitatu kullu hayawanin alladzi la yudbahu bidhabhin syar'iyyin. Yang disebut bangkai itu adalah binatang yang matinya tidak disembelih secara islami. Itu jadi bangkai. Tapi kalau binatang yang halal disembelih secara islami, maka binatang yang disembelih tadi itu boleh dimakan. Baik, contoh sapi umpama, kita contoh sapi. Sapi itu kalau disembelih, maka hukumnya adalah sapi tadi halal untuk dimakan. Apa saja yang bisa dimakan dari sapi tadi boleh. Sehingga juga termasuk di daerah kita ini isi pepelutannya, jeroannya, anduknya, limpahnya itu semuanya dimakan di Indonesia itu. Dimakan. Kalau di luar negeri kan orang paling-paling ngambil dagingnya aja. Kalau yang urat-uratnya isi perutnya itu dibuang aja. Kalau kita kan orang Indonesia kreatif, apa saja bisa dimakan. Sampai ada juga namanya rujak cingur. Itu harganya lebih mahal daripada gado-gado biasa. Ya, cingur. Nah, saya waktu sekolah di Ampel tahun 97-98, sekolah di Ampel tuh ya. Saya ngelihat rujak cingur tuh, nggak bisa makan saya. Kenapa? Orang jual rujak itu gado-gado ya, kita sebut rujak ya. Itu ditaruh hidung sapi itu di mana namanya, di tempat gado-gado tadi. Kata saya nggak jadi makan, saya nggak bisa saya. Nah, akhirnya waktu di Balikpapan mungkin ada setahun atau 2 tahun yang lalu ada orang jual rujak cingur. Coba makan Pak Ustadz katanya. Karena saya ada melihat di YouTube orang jual rujak cingur, harganya mahal sekali. Berapa satu itu 50.000 kalau nggak satu piring. Akhirnya penasaran, kata dia, coba-cobain Pak Ustadz. Memang mahal deh, kenapa mahal? Cingurnya yang mahal. Susah dicari itu cingur itu. Saya makan, ya enak sih. Subhanallah ya, lidahnya dimakan kita ini, apalagi telinganya. Pokoknya kalau apapun yang bisa dimakan di Indonesia. Nah, termasuk juga kerupuk. Kulit. Kulit itu nanti dibersihkan, ada nanti dijadikan sayur krecek, orang Jawa tuh sayur krecek. Saya pada suka sayur krecek itu. Kalau di orang Padang biasanya dibikin apa? Kerupuk.
dibikin kerupuk kerupuk rambak. Kerupuk rambak saya terus terang mohon maaf, saya tidak suka kerupuk itu. Harganya pertama ya mahal, yang kedua juga memang nggak suka. Rasa kulit itu masih terasa. Nah, itu kalau sapi tadi disembelih secara Islami, maka kulitnya itu boleh dimakan. Kulitnya boleh dimakan. Kulitnya suci apabila diproses akhirnya diolah jadi masakan, kulitnya boleh dimakan. Bahkan ada saya lihat di mana ya, di TV Cina, itu tanduk sapi itu dimakan. Tanduk sapi itu tanduknya dimakan. Jadi direbus begitu, kemudian sudah lama lalu dikeluarkan tanduk luarnya, kulit luarnya dikeluarkan, tanduknya itu jadi kayak rabung, tahu rabung? Nah, jadi kayak gitu, tapi nggak semuanya, mungkin ada beberapa bagian yang bisa dimasak. Saya belum tahu di Indonesia ada nggak orang tanduk sapi itu dimakan. Ada yang pernah? Direbus sama orang Cina itu, direbus ya mungkin berapa lama gitu. Setelah itu kulitnya tanduknya dipukul-pukul atau apa begitu, keluarlah isinya keluar. Isinya itu yang nanti dibikin kayak model kayak rabung, tahu rabung ya? Itu dipotong-potong, masaknya dia. Saya juga baru tahu tuh di Cina ada seperti itu. Baik, jadi apabila binatang halal tadi disembelih secara Islami, maka semuanya halal dimakan. Artinya yang bisa dimakan halal dimakan, termasuk kulitnya tadi. Tapi apabila sapi tadi itu matinya tidak disembelih secara Islami, maka seluruh tubuhnya, dagingnya, kulitnya dan semuanya itu hukumnya najis dan haram untuk dimakan. Namun masih ada keringanan di dalam masalah kulitnya. Kulitnya ini memang tidak boleh dimakan, tapi bisa disamak dan akhirnya nanti bisa dijadikan kulit, lalu diproses kulit tadi dijadikan tas, ikat pinggang dan lain sebagainya. Semuanya itu hukumnya adalah suci. Sapi umpama mati ditabrak mobil atau mati sakit dan sebagainya dan seterusnya, sudah jadi bangkai dia. Tapi kulitnya masih bisa dimanfaatin, disembelih, dibersihkan kulit tadi, diproses. Nah setelah itu bulunya dibuang, bulu-bulu tadi dibuang. Lalu kulitnya tadi entah mungkin diapain, saya kurang paham juga. Pokoknya diproses, disamak. Lalu kulit tadi berhasil, lalu dijadikan tas dan sebagainya. Ini kulit dari sapi yang matinya tidak disembelih. Ini kulit hukumnya jadi suci. Artinya kalau ada kulit sapi yang matinya tidak disembelih, kemudian disamak, lalu dijadikan apapun juga, umpama yang dijadikan tas, dijadikan dompet, lalu kita sholat membawa dompet tadi atau pakai tas yang terbuat dari kulit sapi yang matinya tidak disembelih, maka sholat kita hukumnya sah. Tetapi kulit ini tidak boleh apa ya? Dimakan. Dia cuma hanya dipakai, tapi tidak bisa dimakan. Mudah dipaham kira-kira dulu masalahnya. Baik. Lanjut yang ketiga. Ulat yang keluar dari bangkai, ulat itu hukumnya suci, tapi ulat itu tidak boleh dimakan. Nah, ada umpama binatang kucing mati. Kalau kucing saya tikus lah. Karena saya pernah lihat tikus mati di jalanan. Tikus itu nggak disingkirkan, artinya nggak dibuang-buang kemana, dibiarkan kayak di jalanan begitu. Dapat 2 atau 3 hari, pas saya ngeliat kembali, itu tikus bangkai tadi itu dikerumuni dengan ulat. Saya juga bingung, masya Allah kata saya, ulat itu muncul dari mana begitu banyaknya di bangkai tikus tadi? Dan hampir rata-rata begitu semua. Kalau ada bangkai umpama, dia akan timbullah ulat. Kulit sapi umpama dibiarkan begitu, atau dagingnya dibiarkan di tanah, diamkan saja 3 hari atau 4 hari, keluar ulat dia.
Dari mana ulat itu ciptaan Allah tadi? Saya juga bingung. Lalu saya pernah tanya sama orang, dari mana ulat itu? Oh, katanya itu dari apa? Tahi lalat atau apa? Jadi lalat berkerumun di situ, entah tahi lalat ke apa, akhirnya menjadi ulat tadi. Nanti ulat itu jadi lalat lagi. Subhanallah, kata saya, ciptaan Allah. Nah, ulat tadi itu berasal dari daging atau bangkai yang busuk. Keluar ulat tadi. Ulat ini itu kalau kita pegang ulatnya nih ya, ulatnya bersih, sudah mungkin disiram atau apa, kita pegang ulat tadi, asal keberanian itu ya. Pegang ulat tadi, badan kita nggak najis, kulit kita tidak najis bersentuhan dengan ulat, asalkan ulatnya sudah bersih. Walaupun ulat itu berasal dari bangkai tadi. Namun walaupun dia tidak najis, tetapi tetap saja ulat tadi tidak boleh apa? Dimakan. Jangan makan ulat. Hukumnya haram. Kalau ulat saya tidak tahu apakah ada orang makan atau tidak. Cuman ini yang bukan sering ya. Ada saya pernah lihat orang makan ulat itu, ulat ini apa namanya? Ulat sagu ya. Sagu itu juga sebenarnya nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia termasuk binatang yang menjijikan. Kita pernah bahas itu di sini. Binatang yang menjijikan. Nah, cuman ada juga yang pernah saya lihat tuh orang makan sarang tawon. Sarang tawon. Iya, sarang tawon ya, madu itu. Sarang lebah ya. Ada orang jual madu, biasanya ada sarangnya sekalian. Ya, ada yang sekalian tempat sama sarang-sarangnya dijual. Dia makan sarang. Saya lihat di YouTube itu juga begitu, orang cari madu di hutan atau di mana, dapat langsung itu sarang dimakan, gitu. Jadi kayak makan agar-agar begitu. Boleh leha dia madu tadi dia makan, sedap banget rasanya. Dia bilang, ini kalau di dalamnya, dalam bolongan tadi itu ada tawonnya, anak tawon, itu nggak boleh dimakan. Kenapa ya? Karena tawon binatang tidak bisa dimakan tawon tadi. Madunya boleh, tapi tawonnya tidak boleh dimakan. Walaupun dalamnya itu ada tawon-tawon kecil yang masih anakan, tapi ini nggak boleh dimakan tawonnya. Madunya boleh, sarangnya boleh, tapi tawonnya tidak boleh dimakan. Ya, ulat dia kayak pasien jadi ulat begitu keluar dari telur tawon tadi. Lebah maksudnya. La ilaha illallah. Mudah dipaham kira-kira? Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Enggak ada. Baik, habis ya. Ganti judul baru. Artinya masih judul pembahasan yang baru. Apalagi macam najis dan cara menghilangkannya. Baik, sekarang kita macam-macam najis ya bahas. Silakan dibaca. Yang pertama, najis mughalladhah atau najis keras berat, yaitu anjing dan babi juga anak-anaknya dari salah satu keduanya. Ya. Terus baca saja. Cara membersihkannya yaitu dengan menyiramkan 7 kali siraman dan salah satunya air bercampur tanah, tetapi sebelumnya harus dihilangkan benda najis mughalladhah terlebih dahulu. Dan yang lebih afdalnya ialah air yang bercampur tanah lalu disiramkan pada basuhan yang pertama kali. Baik. Untuk penggunaan tanah ada 3 cara. Yang pertama, mencampurkan air dan tanah lalu disiramkan ke tempat najis. Yang kedua, menaruh atau menaburi tanah ke tempat najis lalu disiram dengan air. Yang ketiga, menyiramkan air ke tempat najis lalu menaburinya dengan tanah. Baik. Macam-macam najis. Jadi secara umum itu najis ada terbagi 3 macam. Mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Kita bahas dulu yang pertama, mughalladhah. Ghalidh, asal katanya kasar, berat ya. Itu ghalidh namanya. Mughalladhah, najis yang diberatkan, dikasarkan. Cuman ada 3 najis mughalladhah. Anjing, babi, dan keturunannya yang kita tadi baru sebutkan permasalahannya. Nah, kalau seandainya kita
bersentuhan dengan anjing, salah satunya anjingnya atau kitanya yang basah atau dua-duanya basah atau lembab, maka najis tadi dari anjing tadi menempel di badan kita. Umpama ada orang punya anjing, anjingnya habis dimandiin atau kena air, tangan kita pegang anjing tadi, maka tangan kita ini bernajis. Atau anjingnya kering, tangan kita basah, kita pegang, maka tangan kita ini bernajis. Apalagi dua-duanya anjingnya basah, tangan kita basah, itu najis. Tapi kalau kering, anjingnya kering, kitanya kering, nggak apa-apa. Cuman hemat saya, perasaan tangan kita ini walaupun kering tetap basah. Kenapa? Karena dia lembab. Makanya kalau ada orang melakukan kejahatan, kemudian datang polisi, biasanya yang dicari di tempat lokasi kejahatan tadi apa ya? Sidik jari. Kenapa? Karena nempel di sini. Dia ada lembab begitu sidik jari tadi. Nah, jadi kalau ada orang megang anjing, dalam mazhab Imam Syafi'i tangan dia bernajis. Begini ya, sebenarnya yang najis itu di anjing tadi itu bukan badannya, tapi adalah liurnya. Tapi anjing itu ya, yang jadi masalah tadi liurnya itu adalah karena anjing itu kalau dia sedang santai atau apa, dia suka gini. Dia jilatin badannya dia itu dengan lidahnya dia. Kayak juga kucing begitu kan ya. Kucing habis makan kan ini. Cuci tangan kucing tadi pakai liurnya. Anjing lebih parah lagi. Anaknya dijilat-jilatin. Ketika dia menjilatin badannya dia atau apa saja, disitulah liurnya anjing mengundang najis dan akhirnya bernajislah badan dan seterusnya tadi. Mudah dipaham kira-kira dulu ya. Nah, kalau babi itu memang asli najis. Ya, babi itu memang asli najis. Tapi kalau anjing itu yang jadi masalah najisnya bukan badannya dia, tapi adalah liurnya dia. Sehingga di dalam mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, masalah anjing itu masih dikatakan tidaklah najis dipegang. Makanya kalau ada lihat bapak-bapak umpama dilihat di YouTube atau apa begitu, ada seorang ustadz, seorang ulama megang anjing. Ya kenapa? Ya karena mazhab Maliki itu tidak masalah megang anjing bagi mereka. Tapi mazhab kita Syafi'i, anjing adalah najis mughalladha. Ya tadi bukan yang najis itu bukan badannya tapi liurnya. Tapi kenapa kalau kita pegang anjing kok jadi najis tangan kita? Karena anjing itu suka jilat-jilatin badannya. Baik ya. Kita kembali. Jadi kalau kering sama kering tidak apa-apa, tidak najis. Umpama anjing, ada orang melihara anjing di sini, Bapak, dia masuk area halaman masjid. Lalu anjing tadi berjalan di teras ini, di dekat pintu masjid, jalan di situ. Kakinya kering, lantainya kering. Apa hukum lantai tadi? Najis atau tidak? Tidak, najis. Kenapa? Kering sama kering. Yang tadi najis itu bisa berpindah apabila salah satunya basah. Apalagi dua-duanya basah, si anjing dengan benda atau yang lainnya itu basah. Nah, mudah dipaham kira-kira ya. Baik, anggap saja basah lah ya. Anjing itu kena lantai kita atau badan kita, tangan kita terkena liur anjing. Atau kita jalan memang nggak pakai setting, tiba-tiba kita diinjak kotoran anjing. Maka badan kita ini, kaki atau tangan tadi hukumnya adalah bernajis mughalladha. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah kata orang Banjar dengan cara disatru. Disatru itu istilah orang Banjar. Nah, bagaimana disatru? Umpama ya saya contohkan, ini tangan saya terkena najis mughalladha, entah liur anjing atau kotoran anjing atau apa. Jadi ini harus dibersihkan dulu. Bendanya itu harus hilang dulu di tangan saya ini. Saya hilangkan dulu, digosokkan ke tanah atau apa sehingga tidak ada lagi di tangan saya ini ada kotoran anjing atau liur anjing, nggak ada. Bendanya nggak ada, tapi yang tertinggal cuma bekasnya saja. Ini hati-hati, najis mughalladha. Caranya adalah 7 kali siraman. Salah satu siraman tadi
adalah air bercampur tanah. Tapi yang afdalnya kata ulama adalah siraman yang pertama, air yang bercampur dengan tanah. Di tangan kita ambil air, kita masukkan tanah. Syaratnya tanah itu juga suci. Jangan tanah bercampur dengan selain tanah. Umpama tanah bercampur dengan dengan tepung, tanah bercampur dengan ini apa namanya? Ketam, apa namanya? Ketam ya? Orang motong kayu itu. Hah? Serbuk ketam. Nah, bercampur tanah dengan itu, jangan. Asli tanah. Jangan juga tanah habis dikencingin kucing. Nah, jangan, tambah parah itu ya. Apalagi tanah orang, jangan. Jadi tanah sendiri, jangan bercampur dengan pupuk kandang, jangan. Asli tanah. Nah, jadi kita ambil air, kita masukkan tanah ke dalam air tadi. Umpama digayung, masukin tanah. Diaduk-aduk sampai airnya keruh. Yang sebenarnya yang dia bentuk keruhnya, bukan tanahnya. Keruh dari tanah tadi. Nah, kemudian tangan kita yang najis, umpama tangan kiri saya ini tidak ada lagi najis anjingnya, bendanya nggak ada. Yang tertinggal cuma bekasnya. Kita siram. Saya siram yang pertama. Satu sudah. Hati-hati, percikan siraman air pertama ini hukumnya najis. Kalau dia lewatin tangan saya ini najis nih, jangan terpercik kemana-mana. Satu sudah. Kemudian ambil lagi air bersih. Air bersih yang kedua, ambil air bersih, siram. Dua sudah. Ambil lagi air bersih, siram. Tiga. Ambil lagi air bersih, siram. Empat. Ambil lagi air bersih, siram. Lima. Ambil lagi air bersih, enam. Ambil lagi air bersih, siram. Tujuh. Terakhir. Setelah yang ketujuh baru pakai sabun. Jangan antara 1 sampai 7 pakai sabun, jangan. Kalau dia pakai sabun nanti mutaghayyir airnya. Jadi harus betul-betul air yang bersih. Tidak mesti harus jernih, ya. Jadi airnya harus mutlak maksudnya, suci mensucikan. Setelah yang ketujuh baru pakai sabun. Mudah dipaham, baru bila saya terakhir. Nah, mudah ya. Yang penting pakai tanah. Untuk tanahnya ini boleh dengan 3 cara. Yang pertama yang kita sebutkan tadi, yang paling afdal adalah tanahnya dicampurkan ke dalam air. Dan yang paling afdal adalah di siraman yang pertama. Sebenarnya boleh saja siraman kedua, ketiga boleh saja. Pertama pakai air bersih, kedua air bersih, ketiga bersih. Yang keempat pakai tanah juga boleh. Yang penting salah satu dari 1 sampai 7 siraman itu air bercampur tanah. Cuman kata ulama tadi yang paling afdal adalah airnya, tanahnya dicampurkan ke air, kemudian disiram pada siraman yang pertama. Itu yang paling afdal. Yang kedua adalah caranya itu, ini najis, tangan bernajis, lalu kita taburin tanah. Kita taburin tanah, lalu siram air, lalu gosok-gosok begitu. Itu cara yang kedua juga boleh. Cara yang ketiga kita siram dulu pakai air tangan tadi, lalu kita taburi tanah. Juga boleh. Intinya harus mesti ada tanahnya. Atau sekalian digosokkan ke tanah tangan tadi. Oh, begitu. Boleh juga. Dan itu sebanyak tanahnya cuma sekali. Air bercampur tanah cuma sekali, sisanya yang 2 sampai ke 7 itu adalah cuma air biasa siraman saja. Cuman ingat ya, selama proses tadi siraman 1 sampai 7 jangan ada menggunakan sabun. Terakhir nanti baru menggunakan sabun. Loh, kenapa mesti pakai tanah? Saya mencari itu kenapa pakai tanah. Lalu ada ulama yang mengatakan karena kuman yang ada di anjing dan di babi itu dia tidak bakalan mati. Tidak bakalan mati dengan apapun juga kecuali cuma satu saja. Apa itu? Menggunakan tanah. Jadi tanah membunuh kuman si najis mughalladhahnya, kemudian sabun terakhir, sabun itu membunuh kuman yang di tanah tadi. Begitu caranya. Nah, juga bisa caranya adalah kita siramkan atau kita masukkan air tadi di air yang keruh. Umpama ada banjir. Di mana yang sering banjir? Di bawah banjir nggak sering? Ya, sering banjir di bawah. Banjir umpama. Lalu ada tangan seseorang terkena air, masukkan aja ke dalam air tadi. Banjir keruh kan ya? 1, 2, atau pegang aja, masukkan aja dalam air yang mengalir tadi. Air yang apa? Yang keruh tadi, banjir tadi.
7 detik lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai sudah. Selesai. Mudah dipaham kira-kira? Yang penting ada tanahnya. Makanya ya kalau ada walaupun ada orang melihara anjing, kemudian nanti ada hujan, tanah itu jadi bersih lagi. Kemudian begitu juga yang pernah saya ceritakan di sini, wallah pernah atau tidak, seingat saya ada. Itu biasanya kalau ada orang masuk Islam dengan saya, masuk Islam lewat perantaraan saya, itu biasanya saya suruh orang itu untuk mandi di laut. Sebelum saya tanya dulu, kamu pernah makan babi enggak? Hampir rata-rata tidak pernah makan babi. Tidak pernah makan anjing maksudnya. Dan makan babi juga tidak pernah. Tapi kalau dia kamu orang mana? Kalau orang Balikpapan aman tuh. Tapi kalau dia orang Bali atau dia pernah tinggal di Bali atau pernah di Manado, itu kata saya ini melakukan ini. Pernah di Bali, pernah. Pasti biasanya pernah makan babi tuh. Karena di Bali itu ada babi guling. Kalau dari Pontianak namanya bipang. Bipang, babi guling itu. Akhirnya apa? Biasanya saya suruh untuk mandi di laut. Kata saya, nanti kamu setelah masuk Islam ada waktu deh kamu pergi ke pantai. Carilah pantai yang agak keruh airnya. Di mana Pak Ustaz? Biasanya saya suruh dapur bunda di belakang atau di samping itu, Pak. Pantai Kumala dekat rumah sakit Bayangkara atau Bayangkara, situ mandi. Cari air yang gak keruh. Mandilah di laut situ, ya. Siapa tahu ada bekas najis lah menempel, kita tidak tahu kan ya. Kumur-kumur dan sebagainya sudah. Habis itu kamu berangkat, habis kamu keluar dari laut, selesai. Kalau belum berkhitan, biasanya suruh khitan saya. Karena begini ya, kalau ada orang masuk Islam, memang ada yang otomatis dia bersih. Artinya bersih ini bersih dari kotoran kekufuran. Umpama dia pernah melakukan zina, dia pernah melakukan minum khamar. Ketika dia masuk Islam, itu sanksi untuk takzir karena dia berjudi, karena dia minum khamar, itu tidak dilakukan ketika dia masuk Islam, dimaafkan sudah. Seperti halnya seorang bayi yang baru dilahirkan. Tapi kalau berkaitan dengan muamalah, sebelum Islam dia punya hutang 100 juta, lalu dia masuk Islam, apakah hutangnya lunas setelah masuk Islam? Oh tidak, itu tetap ada hutang tadi. Nah begitu juga kalau dia pernah sebelum Islam dia pernah megang najis mughalladhah, pernah makan babi dan sebagainya, maka badannya itu, ya megang babi dan sebagainya, maka badannya walaupun dia sudah masuk Islam, maka badannya tetap hukumnya najis seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Cukup dulu. Nanti insya Allah kita sambung lagi di najis mukhaffafah, najis kelasnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.